Halo teman-temanku semua, kita bertemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mendengarkan panduan ibadah yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kita. Selamat mendengarkan. Shalom anak-anak Sekolah Minggu. Mari bersama dengan orang tua kita mendengarkan panduan ibadah Sekolah Minggu online SMGT Jemaat Silo Campagaya. Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, harus berpakaian rapi seperti mengikuti ibadah Sekolah Minggu biasanya. Yang ketiga, ayo ajak orang tua untuk mendampingi kita saat mengikuti ibadah Sekolah Minggu online ini. Yang keempat, dalam beribadah tidak boleh makan, minum, dan bermain ya. Harus tetap fokus dalam beribadah. Dan yang kelima, ayo kita siapkan hati kita untuk berdoa dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Shalom, selamat hari Minggu anak-anak Sekolah Minggu yang ada di rumah. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sungguh baik, luar biasa. Yes. Iya, senang sekali hari ini Ibu Guru dan Bapak Guru bisa bertemu kembali dengan anak-anakku yang ada di rumah lewat ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih Tuhan, kita masih diperkenankan untuk bertemu kembali untuk mau bersekutu, memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Ya, minggu ini atau saat ini kita berada di dalam Minggu Prapaskah. Nah, Minggu Prapaskah itu diawali dengan perayaan Hari Rabu Abu. Ya, jadi untuk minggu-minggu ke depan kita akan memperingati Minggu-minggu Prapaskah, di mana kita akan menghayati, memperingati akan kita akan mengingat bagaimana penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus sehingga Ia disalibkan dan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita umat manusia. Ya, baik anak-anakku yang ada di rumah, mari kita tenang, kita persiapkan hati dan jiwa kita untuk beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Semuanya bangkit berdiri dan kita nyanyikan pujian Di Rumah Tuhan Ku Datang. Bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kamu semua. Salam bagimu juga. Silakan duduk kembali. Anak-anakku yang ada di rumah, saat ini kita akan datang mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita semuanya tunduk kepala. Mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, begitu besar pengorbananmu untuk menyelamatkan kami. Tetapi kami sering tidak menghargainya. Kami sering melanggar perintahmu. Kami iri hati, serakah, berbohong, tidak menghormati orang tua, sombong, malas, dan masih banyak lagi perbuatan dosa yang kami lakukan. Kami melakukan dosa, kami membuat hati Tuhan berduka. Karena itu Tuhan, kami mohon Tuhan mengampuni kami. Amin. Ya, kalau kita mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita ke hadapan Tuhan, maka Tuhan pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, kita akan mendengarkan berita anugerah pada hari ini dari dalam 1 Yohanes
pasal 1 ayat yang ke-9. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Amin. Nah, anak-anakku yang di rumah, kita akan membaca Mazmur secara berbalasan dari dalam Mazmur 103 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-12. Mazmur 103 ayat 8 hingga ayat yang ke-12. Tulisan yang agak keluar, ibu guru yang akan membacakannya, dan tulisan yang agak ke dalam, anak-anakku di rumah yang akan membacakannya bersama dengan kakak-kakak pembimbing yang lain. Kita mulai. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. tetapi setinggi langit di atas bumi, Demikian besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takut akan Dia. sejauh timur dari barat, Demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. amin. Ya, kita meresponi dengan menyanyikan pujian sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam bibir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Takkan menyanyikan hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Ya, kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru dari dalam Yehezkiel pasal yang ke-20 ayat yang ke-19. Yehezkiel pasal 20 ayat yang ke-19. Akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Amin. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan pada siang hari ini yang nantinya akan dibawakan oleh Bapak Guru Marno. Namun sebelumnya itu kita nyanyikan pujian Firman Tuhan ada di hatiku. Nah, yang hafal gerakannya boleh dinyanyikan sambil digerakkan. Firman Tuhan ada
Suharno dengan kasih disilahkan. Halo anak-anak sekolah minggu, tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Pada saat ini semuanya siapkan Alkitabnya. Kalau Alkitabnya sudah siap, mari bersama-sama kita berdoa, memohon pertolongan Tuhan untuk menghayati dan juga melakukan firman-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang ada di sorga, terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami untuk menghayati dan melakukan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak sekolah minggu, mengawali cerita Alkitab hari ini, Bapak Guru mau merefresh dulu kembali, mengingat-ingat kembali cerita Alkitab beberapa minggu yang lalu. Kalau tidak salah, beberapa minggu yang lalu kita pernah belajar tentang Paskah yang pertama, yaitu Paskah di zaman Perjanjian Lama. Oke, anak-anak yang ada di rumah masih ingat apa itu Paskah? Dalam tradisi orang Yahudi atau dalam Perjanjian Lama, mereka merayakan apa ya? Nah, kalau dalam Perjanjian Baru pasti semua sudah tahu ya, Paskah di zaman Perjanjian Baru yaitu merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau dalam zaman Perjanjian Lama masih ingat? Paskah dalam tradisi orang Yahudi atau dalam Perjanjian Lama atau dalam bahan kita beberapa minggu yang lalu, yaitu Paskah yang pertama, yaitu memperingati karya penyelamatan Allah bagi bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Oke, terima kasih untuk yang masih mengingat. Nah, waktu itu mereka menyembelih anak domba Paskah. Mereka juga makan roti tidak beragi. Darah anak domba itu mereka oleskan di tiang pintu sehingga mereka selamat dari kematian, khususnya anak-anak sulung bangsa Israel. Oke, Tuhan berfirman bahwa mereka harus melakukan itu secara turun-menurun. Ya, turun-temurun artinya harus dilakukan sampai kepada keturunan-keturunan yang selanjutnya. Nah, anak-anak sekolah minggu, hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus juga merayakan Paskah yang pertama tadi bersama dengan murid-muridnya. Oke, cerita Alkitab kita hari ini berbicara tentang Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Nah, waktu itu mereka mau merayakan Paskah. Murid-muridnya lalu bertanya kepada Tuhan Yesus, di mana kita akan menyiapkan tempat untuk merayakan Paskah. Lalu Tuhan Yesus menyampaikan pesan ini kepada muridnya. Pergilah ke kota. Di sana kamu akan berjumpa dengan seorang yang membawa kendi, dan bertanyalah kepada orang itu di mana mereka akan merayakan Paskah. Lalu kedua orang murid ini pergi ke kota. Sampainya di sana benar, mereka ketemu dengan seorang yang membawa kendi dan menanyakan pesan guru atau pesan Tuhan Yesus kepadanya. Di mana kami akan makan Paskah dengan Tuhan kami, dengan Tuhan Yesus. Lalu orang ini menunjukkan tempat di mana mereka akan merayakan Paskah. Ada suatu ruangan di atas dan disitulah Yesus dan murid-muridnya akan merayakan Paskah. Nah, anak-anak sekalian, benar terjadi seperti yang Tuhan Yesus sudah sampaikan kepada dua orang muridnya ini. Seperti itulah juga yang mereka dapatkan ketika mereka sampai di kota. Menjelang malam waktu itu, pergilah Tuhan Yesus ke tempat itu bersama dengan murid-muridnya, dan mereka merayakan Paskah. Mereka duduk, lalu di situ mereka makan. Ketika mereka sedang makan,
Yesus lalu berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyalahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku saat ini." Wah, anak-anak sekalian, pasti murid-murid kaget waktu itu ya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada seorang dari mereka yang akan mengkhianati Tuhan Yesus. Wah, biasa. Mereka lalu berkata kepada Tuhan Yesus, "Siapa Tuhan? Siapa yang mengkhianati Engkau? Bukan aku. Bukan aku, Guru." Mereka saling membela diri ya. Mereka saling membela diri. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang akan mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku." Wah, Tuhan Yesus semakin menegaskan bahwa orang yang akan mengkhianatinya adalah salah seorang dari 12 murid tadi. Murid-murid semakin kaget. Siapa yang akan mengkhianati Tuhan Yesus? Siapa yang akan mengkhianati guru? Atau siapa yang telah mengkhianati guru? Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, ternyata Tuhan Yesus sudah tahu apa yang direncanakan oleh murid-muridnya. Tuhan Yesus sudah tahu apa yang dilakukan oleh murid-muridnya kepada Tuhan Yesus. Walaupun waktu itu Tuhan Yesus tidak menyebutkan nama, tapi kita belajar bahwa apa yang kita lakukan, mau baik, mau jahat, pasti Tuhan Yesus tahu. Karena itu anak-anakku yang ada di rumah, hati-hati dalam bertindak. Apalagi kalau merencanakan sesuatu yang jahat. Apalagi kalau mau berbuat yang jahat. Walaupun manusia tidak tahu, Tuhan pasti tahu. Walaupun mama dan bapak, kakak, adik, om dan tante, nenek dan kakek tidak tahu apa yang sudah kita lakukan, Tuhan pasti tahu. Karena itu anak-anakku yang ada di rumah, mari selalu berpikir yang baik, selalu merencanakan sesuatu yang baik, selalu berbuat yang baik. Karena Tuhan senang kalau kita selalu berbuat baik. Ingat, Tuhan pasti tahu sebelum kita melakukan, bahkan ketika sudah melakukan yang jahat, Tuhan pasti tahu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tahu. Kita tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan apapun yang kita lakukan. Nah, anak-anak sekolah minggu, setelah itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya menikmati makan Paskah. Lalu Yesus mengambil roti. Roti ini, roti tidak beragi ya. Dia mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagi-bagikannya kepada muridnya. Lalu Yesus mengatakan, "Ambillah, inilah tubuhku." Lalu Yesus juga mengambil cawan. Yesus lalu mengucap syukur dan memberikannya kepada murid-muridnya. Dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Anak-anak sekalian, inilah penetapan perjamuan malam waktu itu. Dan ini terus dilakukan oleh gereja-gereja sampai sekarang, yaitu melaksanakan perjamuan kudus. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, kita mau belajar bahwa ternyata Tuhan Yesus selalu rindu untuk melaksanakan persekutuan dengan murid-muridnya. Tuhan selalu rindu supaya kita bersekutu dengan Tuhan. Nah, anak, kondisi COVID sekarang harus kita akui, kadang-kadang membuat kita jenuh untuk beribadah lagi kepada Tuhan, karena ibadahnya online terus, tidak lagi bertemu secara langsung dan sebagainya. Anak-anakku yang ada di rumah, hari ini kita mau belajar dan diingatkan, Tuhan Yesus selalu rindu untuk beribadah dan bersekutu dengan kita. Karena itu jangan pernah malas untuk beribadah, untuk berdoa, baca Alkitab.
memuji, memuliakan nama Tuhan setiap hari. Karena dengan demikianlah kita akan tahu apa yang Tuhan mau bagi kita. Karena dengan demikianlah kita akan hidup semakin dekat dengan Tuhan. Kalau kita hidup semakin dekat dengan Tuhan, mencintai Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, pasti kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Mari anak-anakku yang ada di rumah, belajarlah untuk selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki, karena Tuhan itu Maha Tahu. Bangunlah persekutuan dengan Tuhan lewat doa, baca Alkitab, dan senantiasa beribadah kepada Tuhan. Kiranya kasih Tuhan yang sudah menyelamatkan kita di atas kayu salib melalui pengorbanannya akan terus menolong kita untuk hidup mengasihi dan mencintai Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Anak-anakku, mari kita buka Alkitab kita. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Injil Markus pasal 12. Injil Markus pasal 14 ayat 12 sampai ayat 26. Injil Markus pasal 14 ayat 12 sampai ayat 26. Bapak Guru akan membacakan, silakan anak-anak memperhatikan dengan baik Alkitabnya ya. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia, dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan Guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Maka sedihlah hati mereka, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan." Ia menjawab, "Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita atas firman-Nya. Amin. Baik anak-anakku yang ada di rumah, meresponi firman Tuhan hari ini, kita akan memuji Tuhan. Kita menyanyikan pujian, "Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia."
ada di rumah, silahkan berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan hukum kasih dari dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. Silahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dan kita diingatkan oleh nats persembahan kita pada hari ini dari dalam Mazmur 107 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkannya." Sambil persembahan dijalankan, kita nyanyikan pujian dan bawa persembahanmu, dan disampaikan kepada anak-anakku semuanya bahwa persembahan yang dikumpulkan nanti dimasukkan di dalam amplop, lalu kemudian diserahkan kepada kakak-kakak pembimbing yang tinggal di sekitar rumahnya, atau bisa juga minta bantuan kepada orang tuanya untuk menghubungi kakak-kakak pembimbingnya untuk datang mengambil uang persembahan yang telah dikumpulkan. Baik, kita mengiringi persembahan kita dengan menyanyikan pujian "Bawa Persembahanmu". Kita masuk dalam aktivitas, dan aktivitas kita hari ini adalah menghafal Mazmur 139 ayat yang ke-23. Jadi tugas anak-anakku di rumah untuk menghafalkan Mazmur 139 ayat yang ke-23. Nah, kalian menghafal sambil digerakkan ya. Nah, minta tolong ada kakaknya atau ada orang tua untuk memvideokannya, dan boleh dikirim di kakak-kakak pembimbingnya. Oke? Jangan lupa ya, kakak-kakak pembimbing tunggu kiriman video hafalannya. Baik anak-anakku yang ada di rumah, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan yang boleh kita nikmati sepanjang minggu ini. Kita akan berdoa untuk segala rencana dan aktivitas kita satu minggu ke depan, sekolah, pergaulan, dan lain-lain sebagainya. Nanti doakan juga keluarga kita masing-masing supaya tetap sehat. Doakan bangsa dan negara kita supaya bangsa dan negara kita boleh segera pulih dari pandemi COVID-19. Kemudian kita berdoa juga mulai hari ini sampai satu minggu ke depan kita akan merayakan Pekan Anak dan HUT SMGT. Mari kita berdoa supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Kita satu dalam doa syafaat, dan nanti kita akan akhiri dalam doa Bapa kami. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih untuk waktu, kesempatan, kerinduan yang kami boleh nikmati, sehingga kami boleh beribadah bersama-sama secara online di rumah kami masing-masing.
Walaupun jarak memisahkan kami percaya Tuhan selalu memberkati hidup kami. Tolonglah kami Tuhan untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, taat kepada Tuhan, karena Tuhan itu Maha Tahu. Dan juga kami senantiasa rindu untuk bersekutu bersama-sama dengan Tuhan dalam doa, membaca Alkitab, dan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk 1 minggu yang kami boleh jalani. Kami tetap sehat dan kuat, dan kiranya Tuhan apa yang sudah kami lakukan dalam sekolah kami, di rumah kami, dalam permainan kami, semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan kalau kami masih sering melakukan dosa, melakukan hal yang jahat dalam hidup kami. Kami mohon Tuhan mengampuni kami, Tuhan mengasihi kami, dan Tuhan senantiasa memberkati kami. Bapa di sorga, Bapa yang sungguh baik, kami berdoa bersama-sama untuk keluarga kami, orang tua kami, opa, oma, saudara-saudara kami, bahkan semua keluarga kami dimanapun berada. Ajar kami untuk saling mengasihi. Berkati pekerjaan orang tua kami, usaha, dan setiap kegiatannya, sehingga boleh berjalan dengan baik. Bapa di sorga, berkati sekolah kami secara online dari rumah masing-masing, kiranya kami boleh mengikutinya dengan baik, tepat waktu, disiplin, dan mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini berada dalam keadaan sakit, dimanapun mereka berada, Tuhan kiranya memulihkan mereka. Kami berdoa buat teman kami yang berduka cita karena kehilangan orang tua terkasih, khususnya kami berdoa buat teman kami Roy, Tuhan kiranya menolong dan memberkati sekeluarga, memulihkan keadaan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa yang baik, kami berdoa bahwa hari ini bahkan 1 minggu ke depan kami akan merayakan Pekan Anak Gereja Toraja dan HUT SMGT. Berkati semua orang yang mempersiapkan kegiatan ini, bahkan kami anak-anak sekolah minggu yang akan mengikutinya. Tolong kami Tuhan untuk menyiapkan waktu dan mengikuti kegiatan PAGT ini dengan baik. Kami juga bersyukur untuk teman-teman kami yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Tuhan mengasihi mereka dan Tuhan kiranya menolong mereka selalu. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati bangsa kami, pemerintah kami dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa kiranya bangsa kami, dunia ini boleh segera pulih dari pandemi COVID-19. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami, ungkapan syukur kami padamu. Dengarkanlah ya Tuhan, dan jawablah seturut dengan kehendak-Mu. Kami datang berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar kami doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti Engkau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Semuanya bangkit berdiri dan kita nyanyikan pujian Ku Yakin Tuhan Tuntun Langkahku. Tuhan tuntun langkahku.
ke jalan begitu. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, dan kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Ya, anak-anakku yang terkasih, ada beberapa informasi yang akan Ibu Guru sampaikan. Khususnya minggu ini kita bersuka cita, kita bergembira karena pelaksanaan Pekan Anak Gereja Toraja tahun 2021 dan hari ulang tahun Sekolah Minggu Gereja Toraja yang ke-66 akan dilaksanakan minggu ini. Jadi kita di bawah tuntunan tema Anak yang Setia. Temanya Anak yang Setia. Jadi untuk anak-anakku yang terkasih, meskipun pelaksanaan Pekan Anak tahun ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, kita dalam suasana pandemi COVID-19, kita harus tetap bersyukur, bersuka cita karena masih diberikan kesempatan sama Tuhan untuk mengikuti Pekan Anak tahun ini. Ya, untuk informasi yang pertama itu, untuk pelaksanaan Pekan Anak Gereja Toraja akan dilaksanakan mulai hari ini tanggal 21 sampai tanggal 28 sampai hari Minggu yang ke depan. Jadi pelaksanaannya selama 1 minggu. Jadi nanti Bapak Ibu gurunya akan mengirimkan berupa video melalui WhatsApp. Jadi Bapak Ibu juga orang tua yang di rumah mohon bimbingan dan arahannya untuk memperhatikan anak-anak kita supaya anak-anak bisa mengikuti pelaksanaan Pekan Anak Gereja Toraja ini. Jadi untuk anak-anakku semuanya, mari mempersiapkan diri, mari mempersiapkan semuanya, mari menyerahkan pelaksanaan Pekan Anak Gereja Toraja dan hari ulang tahun Sekolah Minggu yang ke-66. Mari semuanya siapkan dirinya, mari semuanya siap-siap, oke? Sekian informasi dari Ibu Guru, sampai jumpa.